Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinter. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, ini yang sudah bergabung dalam Meet sudah ada 24 siswa. Semoga yang belum bisa bergabung, semoga segera bisa bergabung. Kemudian yang masih dalam keadaan sakit, marilah kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Anak-anak, amin ya. Anak-anak, selalu semangat ya. Semangat tidak? Semangat ya, harus semangat. Iya, harus semangat walaupun pandemi, harus selalu semangat belajar. Nah, anak-anak yang belum mengaktifkan gambarnya silahkan biar wajahnya kelihatan. Nah, perhatikan dulu anak-anak. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi struktur teks eksplanasi. Adakah yang masih ingat struktur teks eksplanasi itu ada berapa? Silahkan. Ada. Yuk. Ada 3, Bu. Ya, ada 3. Apa saja, sayang? Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Ya, pinter ya. Jadi materi kita yang telah lalu berkaitan dengan struktur teks eksplanasi. Nah, anak-anak ibu, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat meringkas teks eksplanasi. Berikut PowerPoint-nya ya, silahkan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran meringkas, silahkan kalian baca sebagai literasi ya. Bacalah teks eksplanasi berikut ini. Sudah dibaca? Itu baca? Sudah, Bu. Sudah, pintar. Nah, kalau kalian sudah membaca, nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana ciri-ciri ringkasan yang baik dan cara meringkas teks eksplanasi? Di tujuan pembelajaran kita itu kan peserta didik dapat meringkas isi teks eksplanasi, ya kan? Berarti dari teks yang sudah kamu baca tadi, nantinya akan diringkas menjadi sebuah ringkasan yang baik. Bagaimana ciri-ciri dan cara-cara meringkas isi teks eksplanasi yang baik? Silahkan kalian amati. Di dalam PowerPoint ini, Bu Guru sudah membuat mind mapping tentang ciri-ciri ringkasan yang baik. Coba dibaca, ciri-ciri ringkasan yang baik ada berapa? 3. Apa saja? Apa saja coba? Untuk lebih tertulis. Nah, anak-anak, ciri-ciri ringkasan yang baik itu ada 3 ya. Yang pertama, bentuknya lebih ringkas. Maksud dari bentuknya lebih ringkas itu bagaimana ya? Ada yang bisa menjelaskan? Tulisan pokok. Ya, pinter sekali Mbak Yuli. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Yuli. Ayo bareng-bareng tepuk tangan dulu untuk Mbak Yuli. Yo, nah pinter. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami ciri ringkasan yang baik, nah, anak-anak, ini ada mind mapping yang sudah Bu Guru buat yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi. Itu kelihatan ya, berwarna-warni itu ya. Langkah-langkah meringkasnya itu ada berapa? Coba diperhatikan. Ada 4. Yang pertama apa? Coba dibaca. Membaca ketentuan Iya. seluruh teks. Ya, pinter. Nah, anak-anak, adakah yang bisa menjelaskan membaca keseluruhan teks itu maksudnya bagaimana ya caranya? Ada yang bisa menjelaskan? Artinya membaca teks aslinya secara keseluruhan. Ya, betul sekali. Jadi membaca keseluruhan teks itu artinya ketika kamu akan meringkas berarti kamu harus membaca teks aslinya dulu ya. Setelah kamu sudah paham tentang ciri-ciri ringkasan yang baik dan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi, mari kita berdiskusi untuk meringkas teks eksplanasi yang berjudul Virus Corona berikut. Anak-anak, di dalam teks ini kan ada 4 paragraf ya. Kemudian cara meringkasnya adalah kamu dengan mengisikan kata-kata kunci ke dalam peta konsep. Nah, peta konsepnya seperti apa? Seperti ini. Nah, anak-anak, ini ya, Bu Guru sudah membuat mind mapping.
Nah, judulnya itu kamu tulis pada awan yang berwarna biru. Kemudian, mengapa Bu Guru memberi anak panah pada 3 awan itu? Maksudnya adalah 3 awan itu menunjukkan bahwa teks eksplanasi itu ada 3 struktur. Di awal tadi ketika meringkas itu kan harus strukturnya tetap, begitu ya? Dengan teknik ini setidaknya nanti kalian akan lebih mudah ketika akan meringkas. Setelah diisi dalam bentuk mind mapping, selanjutnya dari kata-kata kunci yang sudah kamu temukan tadi, kamu baru menguraikannya dalam bentuk ringkasan. Nanti diisi dalam kotak seperti itu. Nah, anak-anak sudah tampak ya berarti PowerPoint-nya ya. Mari kita berdiskusi. Nah, sebelum meet pagi hari ini, Bu Guru kan sudah membagikan materi. Kemudian Bu Guru sudah meminta kalian untuk membentuk kelompok, begitu ya? Nah, di dalam kelompok itu kalian sudah berdiskusi. Silahkan kalian laporkan hasil diskusi kalian. Silahkan Mas Rasya untuk memaparkan hasil diskusi bersama kelompoknya. Ya, teman-teman, saya akan memaparkan hasil diskusi meringkas bersama kelompok saya, yaitu Fahmi, Maftuhul, dan Pandi. Dan ini hasil ringkasannya. Virus corona merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan. Ya, boleh. Bagaimana yang lain, setuju dengan hasil ringkasannya Mas Rasya dan kelompoknya? Setuju. Setuju, alhamdulillah. Berarti dari teknik mind mappingnya kan seperti ini ya. Nah, kemudian kurang lebih tadi yang disimpulkan Mas Rasya juga seperti ini. Alhamdulillah berarti Mas Rasya dan teman-teman ya, begitu, sudah bisa memahami materi dengan cukup baik. Nah, anak-anak, ini ada lembar kerja. Di dalam lembar kerja itu, ya, kamu diminta untuk meringkas sebuah teks. Cara meringkasnya seperti yang sudah kita pelajari bersama tadi. Jadi kamu isikan dulu kata kuncinya dalam mind mapping yang sudah disediakan Bu Guru. Nanti kalian ketika sudah mengerjakan LKPD ini, nanti difoto, kemudian hasilnya dikirimkan melalui BAG mata pelajaran. Kemudian ini sayang, untuk evaluasinya, nah perhatikan dulu evaluasinya. Nanti Bu Guru akan mengirimkan link Google Form. Nanti kamu biasa tinggal klik saja link itu. Silahkan kamu pilih jawaban yang paling benar. Jadi, marilah kita simpulkan bersama ya. Jadi intinya hari ini kita sudah belajar tentang apa? Langkah-langkah meringkas meliputi membaca keseluruhan teks, menemukan gagasan utama, menulis ringkasan, dan merevisi. Nah, betul sekali ya. Alhamdulillah anak-anak Ibu sudah bisa merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi intinya pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang cara meringkas dan ciri-ciri ringkasan yang baik ya. Ciri-ciri ringkasan yang baik diantaranya bentuknya lebih ringkas, kemudian ada intisari bacaan. Adapun untuk langkah-langkahnya, yang pertama membaca teks secara keseluruhan, kemudian menentukan gagasan utama, kemudian yang ketiga meringkas, kemudian langkah yang terakhir adalah merevisi sesuai dengan EYD. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, nanti silahkan kamu kerjakan ya LKPD-nya, kemudian silahkan kalian juga kerjakan evaluasinya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita semua akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Bu Guru harap jika kalian ada waktu senggang, misalnya ya habis sholat subuh atau habis maghrib atau setelah ngaji misalnya, kamu bisa membaca sekilas tentang materi kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Begitu saja ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Ya sudah, Bu Guru cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.